Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bimbi Badusoli, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya salah satu peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis tersebut karena ingin mengulas kembali pelajaran-pelajaran yang saya telah ambil dalam semester ini untuk memenuhi tugas uji kompetensi 3. Untuk mendengarkan suara saya dan penjelasan saya lebih baik, kalian sebaiknya menggunakan headphone, headset, dan sejenisnya. Oke, what we will talk about. Saya sudah jelaskan tadi, kita akan membahas tentang 3 analisis. Yang pertama adalah analisis framing, kemudian yang kedua adalah analisis naratif, kemudian yang ketiga adalah analisis semiotika. Yang pertama, analisis framing. Pengertian dari analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Proses yang dilakukan dengan memilih peristiwa tertentu untuk diberitakan dan menekankan aspek tertentu dari peristiwa melalui kata, aksentuasi kalimat, gambar, atau kerangka tertentu. Pada dasarnya, metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media atas peristiwa, yaitu yang pertama, bagaimana peristiwa tersebut dimaknai, yang kedua adalah bagaimana fakta itu ditulis atau disimpan. Kemudian adalah penggunaan dari analisis framing. Penggunaan dari analisis framing adalah dapat digunakan untuk melihat siapa, mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan. Pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kasus dari analisis framing. Saya hanya mengambil 4 contoh kasus dari analisis framing. Yang pertama adalah membangun ibu kota negara atau IKN. Kemudian yang kedua adalah normalisasi kendaraan listrik. Yang ketiga, Presiden Jokowi cawe-cawe Capres Cawapres 2024. Dan yang keempat adalah beroperasinya Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC. Oke, selanjutnya adalah model dari analisis framing, yaitu adalah model dari Robert Altman. Sebelum saya membahas tentang elemen dan detail elemennya, kalian harus mengetahui bahwa Robert Altman ini siapa. Robert Altman ini adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis framing untuk studi isi media. Oke, di sini ada 4 elemen dan detail elemen yang saya akan ulas dan bagi pembahasan kepada kalian. Oke, elemen yang pertama adalah define problem atau pendefinisian masalah, yaitu adalah bagaimana suatu peristiwa dilihat sebagai apa atau sebagai masalah apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah diagnosa cause atau memperkirakan masalah sumber masalahnya, yaitu melihat penyebab masalahnya dan siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Kemudian yang ketiga adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral, yang dimana adalah nilai moral yang disajikan untuk menjelaskan masalah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah treatment recommendation atau menekankan penyelesaian, yaitu penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi masalah. Seperti itu. Kalian bisa lihat bahwa sosok Robert Altman itu seperti itu. Gitu. Oke,
Oke teman-teman, kita lanjut ke analisis yang kedua, yaitu analisis naratif. Oke, yang pertama kita sebelum masuk selanjutnya kita mengenal dulu pengertian dari analisis naratif, yaitu representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu, dua, atau beberapa narator. Pendapat ini dikemukakan oleh Gerard Prince. Kemudian yang kedua adalah konsep dasar. Tidak semua teks bersifat naratif. Tidak bisa dikatakan sebagai sebuah narasi apabila terdapat rangkaian peristiwa-peristiwa di dalamnya. Kemudian titik sentralnya adalah mengetahui satu peristiwa disusun dan bagaimana peristiwa tersebut terhubung dengan peristiwa lainnya. Kemudian yang kedua adalah penggunaan dari analisis naratif. Oke, di sini ada 3 penggunaan, yaitu yang pertama film, cerita, dan teks berita. Karena kenapa kita menggunakan 3 ini? Karena analisis naratif ini dapat digunakan pada semua teks yang memiliki alur. Di mana ketiga ketiga contoh ini, yaitu film, cerita, dan teks berita ini adalah teks yang memiliki alur gitu. Oke, selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang saya contohkan hanya ada 3, yaitu membantu memahami makna, nilai, dan pengetahuan produksi dan disebarkan di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah memungkinkan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dari teks suatu media. Kemudian yang ketiga adalah untuk memahami bagaimana sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu. Selanjutnya adalah perbedaan dengan semiotika. Semiotika hanya meneliti tanda-tanda, sedangkan naratif tanda-tanda sekaligus cerita. Kemudian yang diteliti dalam analisis, yaitu ada 2. Yang pertama adalah plot, di mana apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam teks. Kemudian kedua adalah story, yaitu urutan kronologis dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu adalah analisis semiotika. Ini merupakan analisis terakhir dan juga menurut saya yang paling cepat gitu. Jadi sabar dulu, oke? Kita lanjut ke pengertian. Pengertian dari analisis semiotika adalah analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Di mana analisis semiotika ini berasal dari bahasa Yunani, di mana bahasa Yunani adalah semio yang berarti tanda. Kemudian analisis semiotika ini sistem yang memandang intensitas tertentu sebagai tanda-tanda atau sebagai sesuatu yang bermakna. Budiman 2011. Selanjutnya adalah prinsip dasar semiotika. Di sini ada 3 prinsip dasar semiotika. Yang pertama adalah lingua, lebih bersifat abstrak. Parole adalah penggunaan bahasa secara individual. Language dan parole berposisi tetap sekaligus juga saling bergantung. Diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure. Oke. Kemudian di sini adalah contoh-contoh dari analisis semiotika. Di sini saya hanya memberi 2 contoh, yaitu lampu merah tanda berhenti, kemudian yang kedua adalah bendera kuning tanda ada yang meninggal. Jadi banyak sekali sebenarnya analisis semiotika atau contoh semiotika ini. Kalian bisa komen aja lah di kolom komentar yang kalian ketahui apa ini. Lampu merah tanda berhenti, bendera kuning tanda ada yang meninggal, terus ada bendera putih tanda sudah tidak mampu, terus banyak banget lah contoh-contohnya gitu. Kalian coba komen di bawah. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya tentang 3 analisis tersebut, yaitu analisis apa tadi? Analisis
framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Semoga pada video kali ini bisa menambah wawasan tentang tiga analisis tersebut kepada kalian dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih semuanya udah mendengarin presentasi dari saya. Semoga kalian enjoy dan tunggu di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.